izinkan saya untuk memaparkan laporan orientasi PPPK, yaitu tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Saya bekerja di SD Negeri 1 Ciledug Tengah, instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakangnya, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat sebagai pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi, nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan orientasi terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK berupa kegiatan orientasi secara sinkronus dan asinkronus serta kegiatan bela negara secara tatap muka di BPLHK Kadipaten. Maksud dan tujuan di sini untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempatnya tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024 dengan metode blended learning, yaitu dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus serta kegiatan bela negara secara tatap muka di BPLHK Kadipaten dan dilaksanakan di SD Negeri 1 Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya, Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon aman. STOK, OPD-nya, kita lihat di sini ada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Yang pastinya ada paling atas yaitu Bupati dan Wakil Bupati, bawahnya ada Sekda, dan yang lainnya. Bab 3. Nilai dan etika OPD. Rencana strategis OPD atau unit kerja. Yang pertama ada program unggulan Cirebon bebas buta huruf Al-Quran, Cirebon bebas biaya pendidikan dan bebas biaya putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan Cirebon berbudaya membaca. Program yang kedua yaitu ada program pengembangan sarana prioritas, peningkatan kualitas pembelajaran, bantuan pendanaan peserta didik, penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan,
dan pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan. Kita bisa lihat di sini ada struktur organisasi Dinas Pendidikan. Pastinya yang paling atas ada Kepala Dinas Pendidikan. Bawahnya ada sekretariatnya dan seterusnya. Kita lanjut. Masih di bab 3 tentang tupoksi PPPK. Tugas pokok PPPK guru yaitu tentang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang selanjutnya ada fungsi guru. Yang pertama, fungsi instruksional, membuat perencanaan, kemudian melaksanakan program pengajaran. Fungsi yang kedua ada fungsi education, mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Fungsi yang ketiga yaitu tentang fungsi manajerial, manajerial lingkungan dan suasana kelas. Tupoksi PPPK yang ketiga yaitu ada kewajiban guru. Kewajiban guru di sini ada 4. Yang pertama, merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, bertindak objektif dan diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika. Yang keempat, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut. Bab 4, perencanaan hasil kerja PPPK. Di sini ada rencana hasil kerja 4 tahun ke depan. Ya, rencana kerjanya ada 9 item. Yang pertama, pemanfaatan Google Form dalam pembelajaran. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini. Indikator kinerjanya ada peserta didik. Indikator capaiannya mengenal Google Form dalam pembelajaran. Waktu diperoleh ada di bulan Desember tahun 2024 sampai tahun 2028. Kegiatan yang kedua ada pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran. Pastinya indikator peserta didik, indikator pencapaiannya yaitu mengenal Canva dan memanfaatkannya dalam proses belajar mengajar di kelas. Waktu diperoleh di bulan Desember tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Kegiatan yang selanjutnya melaksanakan kegiatan literasi sekolah. Indikatornya pasti peserta didik. Indikator capaiannya melakukan kegiatan membaca rutin setiap hari dengan difasilitasi proyek baca, ya, difasilitasi pojok baca maksud saya. Melalui literasi dapat ditentukan karya-karya baru dan dapat dipajang di mading. Waktu diperoleh yaitu di bulan Desember tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Kegiatan yang selanjutnya ada proyek profil pelajar Pancasila. Ya, bisa dilihat sendiri sampai dengan yang terakhir kegiatan meningkatkan prestasi non-akademik peserta didik. Ya, itu dilakukan, diperoleh waktunya mulai Januari sampai Desember tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Kita lanjut.
Bab 5. Kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan ini, ya, laporan orientasi mengenai nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan kinerja dan dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Sarannya yaitu kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan kinerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.